mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan puji syukur nomor 15, doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 460.
Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi di kau datang bagiku, walaupun sekarang tak tampak wujudmu, ya Tuhanku. Aku bergembira atas datangmu, dan aku menyanyikan tembang merdu. Dikau dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sungguh mulia, ya Tuhanku. Para penggembala mendengar kabar Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat sang bayi penebus, ya Tuhanku. Para Majus datang untuk menyembah sang bayi di palungan sang penebus. Dari timur jauh datanglah ke Betlehem, dan mempersembahkan emas kemenyan demur, ya Tuhanku. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, betapa dari jauh kunjunganmu, dari surga tinggi di kau datang bagiku, walaupun sekarang tak tampak wujudmu, ya Tuhanku. Aku bergembira atas datangmu, dan aku menyanyikan tembang merdu. Dikau dilahirkan pada malam yang kudus, oleh darah murni yang sungguh mulia, ya Tuhanku. Para penggembala mendengar kabar Sang Kristus sudah lahir di dunia, lalu bergegas menuju kota Betlehem, dan mereka lihat sang bayi penebus, ya Tuhanku. Para Majus datang untuk menyembah sang bayi di palungan sang penebus. Dari timur jauh datang ke Betlehem, dan mempersembahkan emas kemenyan demur, ya Tuhanku. Kita siapkan Kyrie 342.
Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan ia disebut penasihat ajaib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap keluarga dan umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing, selamat malam, selamat Natal untuk kita semua. Agar layak dan pantas perayaan kudus kita ini, perayaan Natal ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Et in terra paso minibus, bone Voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias animus tibi, propter magnam gloriam tua, Domine Deus Rex Celestis, Deus
peccata mundi, suscipere deprecationem nostra, qui sedes ac dexteram Patris, miserere nobis, uniam solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Artissimus, Jesus Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda, yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai di hadapan
hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karyanya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan, ataupun aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku. Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, bait pengantar Injil, puji syukur 953. Haleluya,
Kabar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Tiap tahun dengan segala kemeriahannya kita merayakan Natal, merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita.
Tapi karena pandemi COVID-19, pada kesempatan ini kita merayakan Natal dalam semangat atau suasana keprihatinan, di mana di seluruh atau di berbagai sendi kehidupan kita menjadi porak-poranda, menjadi serba tidak menentu, yang mendatangkan duka, yang menghilangkan pekerjaan, yang mengharuskan belajar bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan juga menimbulkan banyak kekerasan-kekerasan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga, sampai juga perceraian. Meningkatnya ujaran-ujaran kebencian, intoleransi beragama, bahkan etnis, dan juga semakin bertumbuhnya radikalisme agama, perpecahan di antara kelompok. Saya kira kita masih mengingat atau juga mungkin menonton di TV atau di YouTube beberapa waktu yang lalu, seorang ibu diceritakan atau diberitakan membunuh 3 anaknya sekaligus. Bukankah itu suatu tindakan yang di luar dari nalar manusiawi kita? Dan kita ketahui bahwa alasan yang disampaikan adalah karena persoalan ekonomi, di mana sang ibu ini merasa sungguh tak mampu lagi untuk menghidupi ketiga anaknya itu. Kita bisa membayangkan bahwa kalau kita hidup tanpa ada iman di dalam diri kita, di dalam hidup kita, maka ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang rumit, yang sulit, seperti pandemi COVID-19 ini, yang sudah berjalan 9 bulan kurang lebih, akan memporak-porandakan kehidupan kita. Dalam konteks ini, kita dapat menyadari bahwa begitu rapuhnya kita. Persoalan seperti ini bisa membuat kita kehilangan harapan, membuat kita kehilangan arah. Lalu kalau kita dalam situasi atau suasana seperti ini, apa yang kita butuhkan? Apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita? Mesti ada yang menunjukkan kepada kita arah, jalan. Mesti ada yang mampu mengangkat kita dari keterpurukan di mana kita tidak mampu bangkit sendiri. Karena itulah Allah melihat semuanya itu. Kalau dalam bacaan kedua kita mendengarkan tadi dari surat Rasul Paulus kepada orang Ibrani, kita dapat mengerti bahwa dikatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Itu terjadi karena Allah mencintai, Allah mengasihi kita. Allah tidak ingin manusia itu sungguh semakin terpuruk di dalam kehidupan dosa. Allah ingin agar kita manusia lepas dan bangkit dari hidup kedosaan. Karena itu ia mengutus nabinya memperingatkan kita manusia, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi bukankah nabi-nabi pun
dari waktu ke waktu ditolak oleh manusia. Dan karena itu, apakah Allah menyerah dengan situasi di mana penolakan-penolakan kita manusia terhadap kehadirannya, terhadap kasih-Nya? Ternyata tidak. Allah dengan setia hadir, mau menuntun dan menyertai kita keluar dari hidup kedosaan ini. Dan karena itu, dalam kisah Injil yang kita dengarkan tadi dari Injil Yohanes, Allah yang pada mulanya adalah firman, yang adalah Allah itu sendiri, menjadi manusia. Ia mau turun dan lahir sebagai manusia, dalam rupa manusia, mengalami kehidupan kita manusia. Untuk apa? Satu-satunya adalah agar manusia dapat melihat dengan matanya, dapat merasakan dan mengalami apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita umatnya, yakni supaya kita dapat diselamatkan, dapat dibebaskan dari dosa, dan dengan demikian kita mau bertobat. Allah yang Maha Kasih mau memberikan diri agar kita selamat. Karena itu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ungkapan seperti ini. Christmas isn't about receiving, but it's about giving. Natal bukan tentang bagaimana kita menerima, tetapi Natal tentang bagaimana kita memberi. Natal adalah hadiah. Natal adalah kasih Allah kepada kita. Maka sesungguhnya kalau kita merayakan Natal, bukan berarti hadiah apa yang akan saya terima, THR berapa yang akan saya terima. Tetapi Natal bagi kita adalah apa yang bisa saya beri. Memberi, dan itulah kasih. Itulah yang telah ditunjukkan oleh Allah. Ia rela hadir di tengah-tengah kita sebagai pemberian dirinya dalam kasih agar kita dapat hidup. Dan kalau kita sebagai umat Kristiani merayakan Ekaristi, Natal, maka mestinya kita sadar bahwa kita mesti menjadi giving bagi sesama, menjadi hadiah bagi sesama, menjadi penyalur kasih kepada sesama. Bukan kita meraup kasih itu untuk diri kita sendiri. Natal pemberian diri. Natal adalah menjadi saluran rahmat Allah bagi sesama. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, lalu bagaimana realitanya, konkretnya Natal di mana kita menjadikan diri kita sebagai kasih, sebagai hadiah bagi sesama? Dalam bacaan kedua jelas juga diungkapkan bahwa dalam suasana situasi di mana kita mungkin merasa rapuh, mungkin merasa terpuruk, mungkin merasa tidak mempunyai apa-apa, tetapi kita tetap mau terus-menerus berusaha melakukan yang terbaik, berbuat baik. Jangan ketika kita merasa bahwa kita ini lemah, kita ini rapuh, lalu membenarkan diri kita, kemudian kita tidak berusaha melakukan hal-hal yang baik. Di dalam situasi keterpurukan kita, di dalam situasi kerapuhan kita, kelemahan kita, kedosaan kita, kita dituntut untuk terus-menerus berusaha melakukan yang baik, berbuat yang baik.
hal sekecil apapun, kita mencoba melakukan apa yang baik. Bukan menurut kita, tetapi menurut kehendak Allah. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Natal pada kesempatan ini dalam suasana pandemi COVID-19 ini semakin menyadarkan kita bahwa Allah yang telah menjadi manusia, Sang Immanuel yang senantiasa menyertai kita, sungguh ada di dalam diri kita, yang kemudian memampukan kita juga terus-menerus menjadi berkat bagi sesama. Terus-menerus berusaha untuk melakukan yang baik apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita semua. Semoga demikian. Amin. Mari kita teguhkan iman kepercayaan kita menanggapi sabda Allah ini, menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Seorang putra telah lahir bagi kita, namanya Immanuel, Tuhan beserta kita. Dialah tanda tetap bahwa Allah menyayangi kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan perantaraan Yesus Putranya yang terbaring di palungan. Mari kita mohon, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi gereja kita, ya Bapa, semoga iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu membarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat benar-benar terwujud, sehingga tercapai perdamaian bukan perang, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi bangsa kita yang berkali-kali menjadi korban bencana alam, ya Bapa, semoga bangsa kami berhasil menertibkan diri sehingga bencana alam tidak perlu terjadi. Marilah kita mohon, Tinggallah beserta kami ya Tuhan. bagi saudara-saudari kita yang baru saja menerima sakramen baptis, ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang baru saja menerima sakramen baptis semakin membuka hatinya untuk menerima kedatangan Yesus, serta tetap hidup sebagai murid-Nya yang setia. Marilah kita mohon, Tinggallah beserta kami ya Tuhan. bagi saudara-saudari kita separoki
yang dalam masa Natal ini akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang akan saling menerimakan sakramen perkawinan dapat mendirikan keluarga Kristiani sejati seturut teladan keluarga suci Nazaret. Marilah kita mohon. Tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat mendoakan keluarga, kenalan, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Ya Bapa yang Maha Baik, tolonglah kiranya hamba-hambamu, keluarga, kenalan, orang-orang yang kami kasihi, yang senantiasa merindukan dan membutuhkan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka, dalam pelbagai persoalan kehidupan, khususnya dalam persoalan kehidupan berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini. Hadirlah menyertai mereka, tuntunlah mereka agar mereka dapat tetap hidup dalam kasih dan menjadi anak-anak sahayamu. Marilah kita mohon, Tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 457. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera, kabar baik cemerlang, lahir Kristus antara kita, surga bergema, lahir Raja mulia, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang penuh kasih, untuk merayakan kehadiran Putramu, kami berkumpul di sekitar altar-Mu dan membawa persembahan roti dan anggur ini. Terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami denganmu berkat kesatuan dengan kurban Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan kini dapat kami kenal dalam diri Putramu Juru Selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembus sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenisus celi eterna, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkannya kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes,
serta semua orang yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang meminta doa kami, dan semua orang yang berhimpun di sini yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini, saat penyelamat dunia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Juga kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens dan Sixtus, Cornelius dan Cyprianus, Laurentius dan Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-hamba-Mu ini dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Oleh karena itu, ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus,
mengenangkan Kristus Putramu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang maha mulia, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus mengantar persembahan ini ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meteri iman dan beristirahat dalam damai-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapat kebahagiaan terang dan damai. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Perkenankanlah juga kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang mengharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dari persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Sisilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu,
sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Untuk komuni, mohon perhatian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, akan dilayani oleh pastor dan 3 orang prodiakon. Mohon untuk mengikuti arahan para petugas tata tertib dalam pelaksanaan komuni. Terima kasih. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku
persatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Segala ujung bumi menyaksikan keselamatan yang dari Allah kita. Marilah berdoa. Allah yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberi kami hidup abadi. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang menjelang malam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal buat
segenap umat Paroki Kristus Raja Andalas, yang mana bersama dengan seluruh umat Kristiani di dunia, kita boleh merayakan Natal dalam suasana penuh dengan keprihatinan. Bukan khotbah, tetapi lebih daripada itu, bagi kita perayaan Natal tahun ini adalah perayaan Natal yang sesungguhnya. Dalam arti bukan berarti tahun-tahun lalu tidak sesungguhnya, tetapi persis sama di zaman Yesus ketika lahir, itu situasi sangat tidak begitu enak. Manusia mengalami tekanan karena situasi politis di Israel, juga ekonomi kurang begitu mapan, kurang begitu baik, persis sama situasi kita hari ini. Tetapi lebih daripada itu, kita syukuri Tuhan masih menyertai kita. Itulah makna perayaan Natal bagi kita. Sekali lagi selamat Natal untuk kita semua, mewakili Pastor Agus dan juga Dewan Pastoral Paroki serta semua umat. Kita mau saling mengucapkan selamat Natal pada kesempatan ini. Kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih sebagai pastor paroki, mengucapkan banyak terima kasih kepada tim 7, dalam hal ini beberapa dari kita yang kita pilih untuk mewakili paroki kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam setiap perayaan berkenan dengan situasi pandemi virus corona. Mereka kita berikan tugas untuk memperhatikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada umat dan bagaimana kita mengambil sikap dalam situasi seperti ini, terutama dalam merayakan ibadat-ibadat atau perayaan-perayaan Ekaristi. Mereka setiap hari mengadakan diskusi melalui online, dan itu saya pantau banyak di antara mereka sungguh berkorban sebagai suatu pelayanan bagi segenap umat. Sekali lagi terima kasih kepada tim 7 dan juga semua umat yang ikut ambil bagian dalam mempersiapkan perayaan Natal. Tentu saya tidak bisa menyebutkan nama atau juga kelompok satu persatu, tetapi yang paling nyata mereka yang persiapkan kandang Natal, pohon Natal, dan juga membersihkan gereja, karena selama 9 bulan kita tidak menggunakan gereja ini. Tetapi syukur, puji Tuhan, kita boleh merayakan Ekaristi di tempat ini walaupun dalam situasi yang sangat terbatas dan dengan protokol yang sangat ketat. Kita tidak mudah atau tidak seenaknya merayakan Natal seperti ini, karena kita juga persis mengingat situasi di masa lampau dan juga keadaan kita di saat ini. Pemerintah juga menganjurkan kalau bisa itu sangat ditekan pengurangan pertemuan-pertemuan atau juga perjumpaan-perjumpaan yang membuat keramaian seperti itu. Apalagi kita ingat mulai kemarin sampai tanggal 3 Januari, jadi mulai kemarin itu sebenarnya sudah diberlakukan di Kota Makassar jam malam. Jam 7 malam segala macam kegiatan-kegiatan khususnya keramaian-keramaian itu tidak boleh lagi dilaksanakan, khususnya di tempat-tempat umum. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh keluar rumah, boleh kalau itu sangat mendesak dan sangat penting. Tetapi kita menghindari atau kita menjauhi, tidak melaksanakan kerumunan atau juga pertemuan-pertemuan yang tidak sangat penting. Karena itu kita mau saling menjaga, saling membantu dalam membangun kebersamaan demi menghadapi situasi kita yang tidak mudah. Dan banyak di antara umat kita yang jadi korban, juga teman-teman di luar umat kita jadi korban. Saya ingat kenal beberapa umat teman-teman kita di luar paroki juga jadi korban. Bahkan suami dan istri dalam 1 minggu itu jadi korban karena COVID ini. Itu sangat menyedihkan bagi kita. Tetapi itulah kenyataan yang harus kita terima. Sekali lagi banyak terima kasih dan selamat Natal untuk kita semua. Yang ketiga, terima kasih banyak pula kepada segenap umat yang ikut berpartisipasi di dalam pengorbanan pelayanan sumbangan-sumbangan sembako Natal, baik berupa dana maupun juga berupa natura. Kita telah membagikan sembako Natal kita sejak kemarin dulu tanggal 23, juga kemarin masih dilaksanakan juga mereka yang tidak sempat mengambilnya pada tanggal 23. Dan mereka menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian, atas pengorbanan, kerelaan, ketulusan dari umat Andalas, saling membantu satu sama lain. Juga beberapa daripada umat dari paroki
Telok, Kare yang kita bantu. Itu suatu sukacita tersendiri, di saat yang susah kita masih bisa saling membantu dalam situasi seperti ini. Terima kasih untuk kita semuanya, dan juga terima kasih atas perhatian kita untuk mengisi amplop aksi Advent ya. Selama 4 minggu kita boleh mengisi aksi Advent dan terkumpul cukup lumayan. Saya hanya belum total semua berapa karena belum terhitung pada minggu yang keempat ini. Oke, lebih daripada itu, terima kasih untuk kita semuanya, karena perayaan ini adalah untuk kita, dari kita, oleh kita. Itu semua menjadi prinsip kita dalam pelayanan. Siapa lagi yang mau melayani kalau bukan kita sendiri? Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua. Sekali lagi saya pesankan supaya kita menjaga itu protokol kesehatan demi saling menjaga di antara kita satu sama lain. Dan sesudah perayaan Ekaristi ini, kita yang tidak banyak jumlahnya tidak usah menjadi satu kumpulan kecil di sini, atau juga boleh foto-foto tapi jangan sampai itu ya berkumpul beramai-ramai lalu seakan-akan tidak ada lagi pandemi seperti itu. Saya hanya dititipin dari seminari, mereka sudah lama tidak membuat atau menerbitkan cawan renungan harian. Mereka terbitkan tiap bulan cawan ya, cerita dan wejangan. Ini muncul edisi Januari tapi sangat terbatas. 15 yang dikirimkan kepada saya, pada kita sudah laku 5, sisa ada 10 ya, sisa 10. Dan 10 satu eksemplar itu 20.000. Mereka tidak memberikan harga dari sana, tapi biasanya saya store itu 20.000, jadi saya jual kembali 20.000 juga. Maka silakan kalau ada yang berminat untuk ya cawan ini, dan isinya bagus menurut saya, sangat inspiratif untuk bulan Januari. Terima kasih, itu saja. Terima kasih juga kepada Pastor Agus sudah mempersiapkan dan pelayanan perayaan Ekaristi ini dan segenap umat yang ambil bagian dalam perayaan ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Tuhan sertamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan. Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Natal kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 454. Hai dengarkan kegembiraan